Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Maka di saat sang maut menjemput, maka orang-orang yang lalai atas visi dan misi dia hidup di muka bumi ini dan lalai untuk melaksanakan amal-amal saleh dan disibukkan dengan mengumpulkan pundi-pundi dari dinar dan dirham, maka mereka akan mengatakan, Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Maknanya tidak sama sekali. Itu hanya ucapan permintaan dari mereka dan Allah tidak akan memenuhinya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka bagi mereka kehidupan al-barzakh, dengan adanya maut, maka mereka akan berpindah dari alam dunia kepada alam barzakh. Kepada hari kebangkitan, kepada alam yang ketiga, alamul maqar. Maka dari ayat ini di dalam surat Al-Mu'minun, barakallahu fikum, menjadi pendalilan bahwa kehidupan yang ada pada diri kita dan seluruh manusia dan jin setelah dikeluarkan oleh Allah dari perut ibunda mereka, seperti disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dan Imam At-Tahawi rahimahumullah, ja'alallah ad-dura thalatah. Maka Allah menjadikan setelah dilahirkan seorang anak dari jin dan manusia ke alam bumi ini, maka dia mempunyai 3 marhalah dari tempat tinggal. Yang pertama, darud dunia. Dan darud dunia tempat kita duduk sekarang ini, yang mana kita hidup di dunia ini menjalankan misi dan visi penciptaan kita sesuai ucapan Allah di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak aku jadikan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja dalam keadaan tauhid. Maka inilah hakikat dari darud dunia. Kemudian dari ayat ini, dengan datangnya maut, seperti kami sebutkan di dalam ayat tadi, maka di saat datang maut menjemput, orang-orang yang lalai akan misi dan visi yang diciptakan di dunia ini akan meminta kepada Allah, Rabbirji'un, wahai Allah, kembalikan aku. Datang sang maut, minta diberikan pengunduran waktu, minta didelay, minta diberikan tempo. Untuk apa? Amal solehan bima tarak. Untuk melaksanakan amal-amal soleh yang aku tinggalkan dulu di dunia. Maka Allah tidak mempedulikannya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak sama sekali. Ini hanya ucapan dari kalian. Maka Allah tidak menggubrisnya dan tidak mengembalikan mereka. Kalla, hasya wa kalla, suatu kalimat yang maknanya never ever, tidak akan pernah terjadi. Maka akhirnya disebutkan oleh Allah, wa mi waraihim barzakh, dan setelah mereka meninggal meskipun meminta untuk dikembalikan dan Allah tidak memenuhinya, maka mereka akan masuk ke alam barzakh. Ini dia alam yang kedua. Maka setelah itu mereka akan masuk kepada yaumi yub'atsun, dan ini alam yang ketiga. Maka inilah pendalilan bahwa
kita ini hidup di muka bumi akan masuk kepada jenjang kehidupan di alamil barzakh dan kelak di alamil maqam. Maka dari ayat ini juga dijadikan pendalilan bahwa ad-durus tsalatsa, tempat tinggal kita yang tiga adalah darud dunya yang ada padanya sekarang, dan darul barzakh di alamil barzakh, dan yang ketiga darul maqam, tempat kekekalan antara surga dan neraka. Maka pembahasan kita di dalam khutbah ini adalah menguak dari misteri kehidupan alamil barzakh. Tentunya akan kita jadikan silsilah. Pada pertemuan kita sekarang ini adalah part 1. Maka kita masuk kepada definisi alamul barzakh. Apa alamul barzakh itu? Kalimat barzakh, barakallahu fikum, menurut lughatil arabiyah adalah ajiz baina syai'ain. Al-barzakh adalah dia penjeda, pembatas dari dua perkara zat yang berbeda agar tidak tercampur di antara keduanya. Maka pendalilan dari segi lugah ini diambil dari ayat surat Ar-Rahman, di mana Allah berfirman, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Maka akan bertemu dua samudra, dua lautan yang luas, namun di antara mereka bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara samudra-samudra yang bertemu itu yang zatnya berbeda, maka di antara mereka ada barzakh, ada pembatas, yang mana pembatas ini menyebabkan tidak terjadinya pencampuran. Dan ini yang dari segi akal kita, bagaimana terjadi pencampuran antara sungai yang kita punyai di sini Batanghari, yang bermuara di Jambi misalnya, bertemu dengan laut yang mana laut ini, laut Hindia yang besar, bertemu dengan muara-muara dari sungai Batanghari. Dan kita ketahui sungai Batanghari itu air yang tawar. Mereka mempunyai ekosistem yang khusus dari kehidupan air tawar, baik dari ikan ataupun dari binatang-binatang buaya dan yang lainnya yang ekosistemnya air tawar. Maka bagaimana akan bertemu dengan air laut Samudra India yang asin, yang penuh dengan kadar garam? Maka disebutkan oleh Allah tadi, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh yang tidak akan pernah bertemu keduanya. Maka makna barzakh diambil dari ayat ini, hajizun baina syai'ain. Dia adalah penjeda dari dua perkara zat yang berbeda. Maka alamul barzakh dari ayat yang disebutkan tadi di dalam surat Al-Mu'minun dan dari tafsir para ulama, maka dinamakan alamul barzakh karena dia menjeda antara dua alam. Alam yang pertama alamul dunya, tempat ibtila, tempat amal. Maka dicabut manusia dari tempat amal di dunia ini sebelum dia masuk kepada alam kekekalan, dihisab dan dihitung amal-amalnya, dan kelak di daril maqar, baik di surga ataupun di neraka, maka dia akan singgah di alamil barzakh untuk menunggu hari kiamat. Maka yang dimatikan sebelum kita dan next generation manusia-manusia yang dimatikan kelak mendekati yaumul kiamat, semuanya akan menunggu di alamil barzakh sampai dijadikan oleh Allah the doomsday, the end of the world, hari kiamat, al-haqqah, al-waqi'ah. Maka dihancurkan dunia ini
itu masuk kepada marhalah yang ketiga, marhalah di arasatil qiyamah, awal dari darul maqar, di padang mahsyar. Maka inilah makna definisi dari al-barzakh